Jinmi, jangan tidur lagi. Cepat bangun. Cepat bangun. Xiao Tao Tao. Ada apa? Kamu ini seharian cuma makan dan tidur. Katakan padaku, apakah kamu bisa melakukan hal ketiga? Tidak apa-apa, hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Chang Fangju tidak akan datang. Jinmi, kamu lupa hari apa hari ini? Jinmi, Chang Fengzu. Chang Fengshu, Chang Fengshu. Chang Fengju tidak mau berkembang. Chang Fangju, apakah Anda salah ingat tanggal? Hari ini bukan Shuo Wang. Inspeksi mendadak. Chang Fangju, Inilah yang kamu dapatkan selama 4.000 tahun. Kekuatan spiritual rendah, ilmu dewa dangkal, pengetahuan dewa biasa-biasa saja. Bahkan mantra tingkat menengah pun tidak bisa diselesaikan. Pemahamanmu tidak lebih buruk dari orang lain, bahkan sedikit licik. Selama bertahun-tahun, kemana perhatianmu? Di luar Sermon Air Sanggap berbahaya. Hanya dengan latihan keras kekuatan spiritual bisa melindungi diri. Jika kamu ingin meninggalkan cermin air, jangan malas lagi, fokuslah. Lebih baik berlatih dengan tenang. Jinmi mengerti, akan mengikuti nasihat Chang Fangju. Kamu masih belum ingat hari apa hari ini? Hari ini. Hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Lahu. Wortel. Lobak putih. Lian Xiao, apakah kamu ingin ikut dihukum? Minum sup lobak. Aku ingat saat Shuang Jiang harus minum sup lobak dengan tulang iga, jadi hari ini. Jadi hari ini adalah hari kematian Dewi Bunga. Setelah upacara penghormatan hari ini, kamu dihukum untuk menjaga kuil Dewi Bunga. Chang Fangju, aku. Pergi, akhirnya pergi, Jinmi. Anakku Su Feng harus menjalani nirvana sesuai aturan. Harus ditempa selama 49 hari. Malam ini selesai, harap Liao Yuan Jun membantunya sampai sempurna. Malam ini harus menjaga Istang Qiwu dengan baik. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin. Ingat, saya Papan. Patuh pada perintah Ratu Surgawi. Aku ingat Chang Fangzu marah besar karena sesuatu. Entah apa alasannya. Hari ini adalah hari peringatan Dewi Bunga. Sidiap Seratus Tahan, dunia bangga membuka sermon air untuk kami. Para peri bunga yang lemah, untuk berziarah. Mungkin Chang Fangzu sedih karena mengenang orang yang telah pergi. Kemarin aku mengajukan permohonan pada Chang Fangzu. Aku bilang padanya, aku ingin meninggalkan cermin air. Pantas saja Chang Fangzu menguji kekuatanmu. Xiao Tao Tao, APA Camo. Kena sihir atau apa? Di luar sana sangat berbahaya. Peri buah seperti kita ini sudah langka. Keluar bisa dimakan. Tapi di dalam batas ini aman. Kita bisa berlatih dengan tenang. Aku cuma ingin melihat dunia luar. Melihat apa yang tertulis di buku. Dunia manusia, surgawi, dan iblis. Aku ingin melihatnya. Seperti apa rupa tempat-tempat itu.
Meski kita di dunia bunga, tapi tinggal di cermin air ini. Kita tidak tahu seperti apa dunia bunga sebenarnya. Bintang jatuh. Kata manusia, kalau berdoa pada bintang jatuh, keinginan akan terkabul. Tapi ada batas di sini, apa efeknya berkurang? Sudahlah, coba saja. Aku ingin bertemu dewa. Apa itu? Bau gosong, busuk sekali. Sepertinya burung. Panggang dulu, lalu dinginkan. Matang beku. Ini cara makan apa? Ini burung. Aku melihat burung. Seekor, burung itu seekor. Bunga dan daunnya keras sekali. Itu bulunya. Cuma agak bau. Gagak, ini gagak. Gagak. Kamu tahu dari mana? Aku pernah baca Ensiklopedia Makhluk 6 Dunia, karya Lauhu. Tapi kenapa tidak bergerak? Apa sudah mati? Jangan panik. Belum, masih ada nafas. Ayo selamatkan. Setelah sembuh, kita pelihara. Di dunia manusia ada pepatah. Buddha berkata kasih sayang, mana bisa lihat orang sekarat tidak ditolong. Benarkah ini bisa menyelamatkannya? Tenang saja, waktu kita kecil, bukankah kita juga tumbuh seperti ini? Siram saja dia. Besok dijemur di bawah matahari, pasti sembuh. Burung gagak kecil, kamu harus baik-baik ya. Kami akan datang lagi 2 hari lagi. Siram air. Ayo pergi. Baik. Hamba melapor, Yang Mulia, pangeran kedua hilang saat nirwana. Apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal Liao Yuan, jelaskan dengan jelas, hamba menggunakan api sejati 9 bintang, terus membakar selama 49 hari, untuk membantu pangeran mencapai nirwana. Dan hari ini, adalah hari ke-49. Namun setelah api padam, pangeran tiba-tiba menghilang. Ada hal seperti ini? Menurutmu, Su Feng melewati cobaan ini. Apakah ada perubahan selama ini? Hamba masih ada satu hal untuk dilapor. Burung gagak kecil. Kamu burung gagak kecil yang aneh ya. Batas kita tak tertembus. Bagaimana kamu bisa masuk? Masih tidak ada reaksi. Baiklah, orang biasa tidak akan kuberi ini. Ini adalah madu wangi yang kubuat dari lebih dari 100 jenis bunga. Disimpan selama 500 tahun. Aku coba dulu padamu, lihat apakah ada efeknya. Ternyata benar, ada efeknya. Kamu, bagaimana bisa mati lagi?
Selesai. Kali ini Lian Qiao pasti akan kecewa. Tapi, kamu bisa menembus batas ini. Berarti kamu bukan burung gagak biasa. Apakah kamu burung gagak yang sudah mencapai pencerahan? Kalau begitu, sayang sekali. Lagi pula kamu sudah memakan madu wangi berhargaku. Bagaimana kalau aku rebus dan makan kamu? Kamu yang kupilih. Burung gagak kecil. Kenapa kamu jadi sebesar ini? Kalau kamu sebesar ini, bagaimana aku bisa memasukkanmu? Tidak bisa. Bagaimana aku bisa merebusmu? Tapi aku dengar makhluk gaib atau dewa punya inti energi, semua kekuatan terkumpul di sana. Kalau aku temukan inti energimu dan memakannya, bukankah itu sama saja? Anggur kecil, kamu sangat pintar. Aneh, kenapa dia di sini tidak mirip denganku? Aku tahu, ini adalah Neidan. Pasti bisa membantuku meningkatkan kekuatan spiritual. Siapa? Tao Yu, kamu sudah bangun. Dari mana asalmu, siluman kecil? Aku bukan siluman kecil. Meskipun aku hanya roh buah, tapi aku adalah roh buah yang serius. Berlatih. Aku bukan siluman kecil. Karena Tao Yu sudah bangun. Kamu bisa memanggilku Tuan Baik. Berbuat baik tanpa meninggalkan nama adalah tradisi baik kami, roh air cermin. Tuan baik. Tao Yu tadi mengayunkan pedang. Apakah juga ingin menyelamatkan nyawaku? Ya, tentu saja. Hari ini Tao Yu jatuh di kebunku, luka sangat parah. Aku dengan tulus menyelamatkanmu. Untuk menyelamatkanmu, aku memberikan madu rahasia khasiku kepadamu. Tao Yu baru saja bangun. Oh ya. Aku lihat pakaian Tao Yu compang-camping, awalnya ingin menggantikan pakaianmu. Tapi tidak sengaja melihat, di dantianmu ternyata ada penyakit. Meskipun cacat tapi semangat kuat itu bagus. Tapi tetap berbeda dengan orang biasa. Aku sudah menyelamatkan Tao Yu, tentu harus berbuat baik sampai tuntas. Ayo, kamu berbaring, aku akan membantumu menghilangkan penyakit. Tao Yu, kamu berbaringlah. Apa yang kamu lakukan? Ternyata kamu perempuan, tidakkah kamu tahu perbedaan pria dan wanita? Apa perbedaan pria dan wanita? Kurang ajar sekali, tidak tahu aturan. Aku hanya tahu perbedaan tumbuhan, ikan, burung, dan binatang. Tidak pernah dengar perbedaan pria dan wanita. Kamu. Mengingat usiamu masih muda,
dan tinggal di tempat terpencil. Dewa ini tidak akan mempermasalahkanmu. Kami sebagai buah, tentu tidak bisa bertengkar dengan seekor burung. Roh rendah seperti ini, bagaimana bisa memiliki lock spirit hairpin? Tidak tahu dari mana asalnya. Karena kita semua sudah saling mengenal. Maka kita semua adalah teman. Karena kita teman, kamu istirahatlah dulu dengan baik. Aku akan membuatkanmu makanan untuk menguatkanmu. Istirahatlah. Tao Yu, makanlah. Cepatlah. Duduklah. Makanlah sendiri. Kenapa? Bukankah kalian gagak suka makan cacing? Dasar siluman kecil, siapa bilang aku gagak? Kalau bukan gagak, jangan-jangan kamu burung murai? Apakah ada mata air di sini? Silakan ikut aku. Lumayan segar. Bagus. Tao Yu, aku sangka ilmu silammu begitu hebat. Aku memang menguasai ilmu transformasi, tapi mengubah diri dari udara seperti kamu. Sama sekali tidak bisa. Lau Hu pun tidak. Chang Fangju mungkin bisa. Tao Yu, berapa tahun kamu latihan? Untuk menguasai ilmu seperti ini? Begini, kita ke sini, kalian ke sana lihat. Oke. Air ini sebenarnya untuk apa? Tentu untuk cuci kaki, mandi, dan mencuci pakaian. Siluman kampungan, menjijikan. Tao Yu, kamu aneh sekali. Tadi bilang mata air ini segar. Sekarang bilang aku menjijikan, apa burung murai? Semuanya modi seperti ini? Aku tanya kamu, apakah ini dunia bunga? Betul. Apa kamu mau meninggalkan dunia bunga? Tapi kamu belum membalas budi. Apa yang Tuan baik hati inginkan untuk kubalas? Gampang, asal kamu bawa aku ke dunia langit. Utang kita lunas. Masa sih? Kukira ilmu silammu tinggi, kok cuma ditarik sedikit. Langsung jatuh ke air? Burung sialan, harus ketemu. Ayo kita ke sana lihat, ya.
Jinmi, kemarin ada burung merusak perbatasan cermin air. Apa kamu lihat? Burung apa? Bisa terbang, punya sayap. Seluruh tubuhnya terbakar seperti api. Apa yang bergerak? Aku sedang cuci kaki. Gali sedalam 3 kaki, belikan cermin air. Harus tangkap burung itu. Ayo. Tao Yu. Tidak mungkin. Jangan-jangan mati lagi? Ini bagaimana ya? Ada 6 hoki. Tao Yu. Bangun. Memang benar 6 hoki dari kerajaan bunga sangat manjur. Kamu kasih aku makan apa? 6 hoki. Apa itu 6 hoki? Ini bawang bombay, jahe, bawang putih, seledri, ketumbar, dan merica. Ini obat turun-temurun untuk flu, khusus untuk burung yang jatuh ke air. Percaya tidak, aku akan menghancurkanmu. Kamu malah mau hancurkan aku, Tao Yu. Kurasa kamu salah paham. Barusan kamu pasti sudah dengar. Hai Tang Fangsu bilang, meski harus gali tanah sedalam 3 kaki, juga akan menemukanmu sekarang ini. Satu-satunya di kerajaan bunga yang bisa melindungimu adalah aku. Kalau sampai kamu musuhi, habislah kamu. Kalau sampai mereka menangkapmu, akan potong kedua kakimu. Dan seret kamu untuk dijadikan pupuk bunga. Aku ini dari langit. Kamu dari langit apa? Kamu dari langit. Aku pria gagah dari langit, bebas keluar masuk. Masa takut dengan kalian para peri bunga dan peri buah? Lucu sekali. Pria gagah dari langit, bebas keluar masuk. Tapi kenapa setiap kali kamu dalam kesulitan, selalu aku, peri buah kecil ini yang menyelamatkanmu? Kamu selamatkan aku sekali. 2 kali? Aku selamatkan kamu 2 kali. Tapi aku ini bukan tipe orang yang sombong dan suka pamer. Juga tidak akan memaksamu memanggilku Tuan Penyelamat. Jelas-jelas kamu. Ada pepatah yang bilang, budi setitik dibalas sepanjang hayat, budiku padamu. Bukan setitik, tapi 4 tetes. 4 tetes madu ajaib, 2 nyawa yang kuselamatkan. Yang pertama, malam sebelumnya, aku memberimu 1 tetes madu fermentasi 500 tahun. Menyelamatkanmu sekali, mengubahmu dari burung jadi manusia. Sudahlah. Aku belum selesai bicara. Nyawa kedua, tadi aku memberimu 3 tetes madu ajaib, baru bisa menyelamatkanmu. Kamu sebenarnya mau apa? Tao Yu, kita sudah berjanji sebelumnya. Kalau kamu bisa bawa aku keluar dari cermin air, bawa aku ke langit, maka 4 tetes madu ajaib, 2 kali nyawa yang kuselamatkan, bisa dianggap lunas, masih berlaku kan? Tidak berlaku lagi. Jangan-jangan. Ada satu hal yang ingin kuberitahukan padamu. Silakan bicara, teman. Sebenarnya, aku adalah seekor burung. Biasanya, suka makan buah. Sudahlah. Tempat ini tampaknya aman, mari kita istirahat beberapa hari dulu. Benar-benar burung yang moodi. Kita berangkat besok. Benarkah? Asyik, asyik. Kami yang membuat buah, tentu tidak bisa disamakan dengan seekor burung. Jangan terlalu serius.
Raja Gukin. Percayalah. Raja Iblis, selamat. Kalian mundur dulu. Raja Guceng, kabar gembira apa? Baru dapat kabar. Sekarang tidak tahu di mana, apakah kabarmu akurat? Konon Kaisar Langit marah, sekarang sudah mengirim 10.000 pasukan langit. Mencari di mana-mana. Selamat, Raja Iblis. Semua persukasida, mari minum. Minum, minum, minum. Sufeng, dewa burung itu. Biasanya sombong sekali. Dia sudah membunuh banyak prajurit iblis kita. Memang karma itu ada. Balasan setimpal. Phoenix bangkit dari abu, sekarang nyaris mati. Sekarang kekuatan langit lemah, menurutku. Kita bisa manfaatkan momentum ini, serang langsung ke jantung. Raja Guceng benar. Parenta. Ertahu Inam Department, Mazing Kumpulkan, Arshagan Ling Pasukan. 10 hari lagi berkumpul di tepi, Sungai Wangchuan, Serang Langit. Raja Iblis Perkasa. Tenang saja. Pasukan langit sudah pergi mencari. Percayalah, kabar baik akan segera datang. Aku punya permintaan. Jika Sufeng selamat kali ini, bisakah kau janji sesuatu padaku? Apa yang tidak pernah kukabulkan untukmu? Masalah ini sudah lama menggantung, banyak dewa yang membicarakannya. Sufeng adalah putra mahkota. Dia punya banyak jasa perang, sudah menjadi harapan banyak orang. Aku harap Yang Mulia bisa segera menobatkan Sufeng sebagai putra mahkota. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Apa hubungannya ini dengan hilangnya Sufeng? Ada apa? Apakah Yang Mulia mengira ini kecelakaan? Aku percaya ada orang yang menyakiti putraku diam-diam saat kita lengah. Perkataan Liao Yuan Jun masih terngiang. Apakah Yang Mulia ingin membela seseorang? Liao Yuanjun juga pernah berkata, pada hari itu, Ranyu tidak masuk ke istana Qiwu. Ratu Surgawi ingin memfitnahnya. Harus membuktikan dengan bukti yang kuat. Sebenarnya aku tidak ingin membicarakan hal ini. Rahasia keluarga kerajaan mudah menimbulkan masalah. Tapi jika Sufeng tewas, siapa yang diuntungkan? Mereka yang memiliki ambisi jahat. Yang Mulia, Anda harus segera menetapkan status untuk memutuskan harapan mereka. Sudah. Jangan lanjutkan lagi. Setelah Sufeng ditemukan, kita akan bahas lagi hal ini. Sufeng adalah prajurit terhebat. Bagaimana mungkin dia mudah disakiti? Ranyu itu baik dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia mudah menyakiti orang lain? Ratu Surgawi. Jangan percaya pada omongan orang yang mencoba memecah belah keluarga kerajaan. Baik dan bijaksana. Sungguh, baik dan bijaksana. Sudah selesai? Sudah. Ayo pergi. Apa kamu ingin mengosongkan seluruh rumah ini? Tidak juga. Perjalanan kita jauh dan berbahaya. Aku tidak tahu apakah bisa betah di surga. Lebih baik bawa banyak daripada tidak bawa sama sekali. Siluman kecil dari hutan. Surga bukan tempat untukmu tinggal lama. Tidak boleh bawa apapun. Tidak boleh bawa. Taois, apakah kamu lupa apa ini? Ini adalah siang mie yang kuhabiskan 500 tahun untuk membuatnya. Pernah menyelamatkan nyawamu. Kamu bahkan pernah minum 4 tetes. Meskipun saat meminumnya kamu tidak sadar. Tapi kau tahu efeknya bagaimana. Jika suatu saat terjadi keadaan darurat, saat nyawa dipertaruhkan, mungkin bisa menyelamatkanmu lagi. Benar, kan? Bawa ini saja. Ayo pergi. Tunggu sebentar lagi.
Tenang, aku tidak akan meninggalkanmu. Ayo pergi. Memang pantas jadi kakak tertua. Misi selesai dengan sukses. Bukan hanya usahaku, tapi berkat kerja sama semua saudari. Makhluk-makhluk di dalam perbatasan bisa hidup dengan tenang sekarang. Tapi belakangan ini, aku tidak bisa merasakan keberadaan burung itu. Hatiku sangat gelisah. Mungkin sudah mati, atau mungkin terbang kembali ke jalan semula. Masih belum diketahui, mungkin juga karena kemampuannya sangat tinggi. Kekuatan spiritualnya bisa dikendalikan dengan bebas, jejaknya tidak bisa kami deteksi. Kakak terlalu khawatir. Bukan aku sombong, tapi panggilan lama ini dibuat oleh Dewi Bunga sebelum meninggal. Saat itu kekuatan sang Dewi sudah melemah. Ditambah sudah 4.000 tahun berlalu, penghalang ini memang tidak terlalu kuat. Burung itu hanya kebetulan menabraknya. Orang yang bisa menghancurkan penghalang kita kali ini mungkin bisa dihitung dengan jari di seluruh 6 dunia. Tapi apakah itu burung itu? Berani-beraninya menipu sampai di depan mata. Kakak, aku akan menangkapnya dan memotong kakinya untuk pupuk bunga. Taoist, bisakah kamu lebih tenang? Aku jadi pusing karena berguling-guling. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan muntah. Aku benar-benar akan muntah. Jangan muntah. Aku terbang di langit. Hati-hati, di sini angin dan kabutnya besar, jangan sampai tidak stabil. Kalau kamu jatuh, aku tidak akan menolongmu. Ini pertama kalinya aku terbang ke langit. Aku ingin melihat pemandangan indah ini dengan baik. Ini baru langit ketiga, benar-benar tidak tahu dunia. Apa yang bagus? Burung Sialan. Tidak baik, Fang Zuhai akan mengejar kita. Cepat pergi. Apakah semua orang di dunia bunga selalu begitu membandel? Jangan sampai meninggalkanku. Kalau kamu meninggalkanku, dia tetap akan memotong kakimu dan menjadikannya pupuk bunga. Dewi ini terlihat cantik. Tapi pikirannya sangat jahat, tidak pantas. Dengan kulitmu yang bagus ini. Burung sialan, berani masuk ke dunia bunga dan merusak penghalang cermin air kami. Suihi. Dia tidak berkuasa atas diriku. Besar sekali mulutmu. Majikanmu Suihi tidak berdaya. Aku akan mengajarmu, binatang sialan ini.
Xiao Tao Tao ini selalu ingin pergi dari cermin air. Apakah dia benar-benar pergi? Tidak mungkin. Mau pergi kemana? Lao Hu, kemana Jinmi pergi? Sedang memetik bunga di hutan atau mencuci pakaian di halaman belakang. Sedang memetik bunga dan mencuci pakaian. Kalian biasanya dekat dengan Jinmi. Dia pergi kemana sebenarnya? Wahai pemimpin bunga, kami benar-benar tidak tahu. Biasanya kami fokus berlatih dan memproduksi madu wangi. Tidak selalu bersama setiap saat. Mungkinkah dia sedang bermain petak umpet dan bersembunyi? Aku sudah menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai seluruh cermin air, tidak menemukan sedikit pun jejak Jinmi. Dia sudah tidak ada di dalam cermin air ini. Hari-hari ini, apakah kalian memperhatikan ada keanehan pada dirinya? Ada, dia akhir-akhir ini, nafsu makannya jelas bertambah. Mimeng suku burung. Burung gagak menghilang. Xiao Tao Tao juga menghilang. Mungkinkah burung gagak itu memakan Xiao Tao Tao? Permaisuri pernah menjadi pemimpin suku burung. Meski tidak akur dengan dunia bunga kita, tapi dengan statusnya yang mulia, tidak mungkin dia datang ke dunia bunga kita. Antak mengkilik Peri Castle. Mungkinkah? Apapun niat burung itu, apakah direncanakan atau kebetulan? Jinmi harus ditemukan. Lao Hu, kau gagal menjaga Jinmi. Segera carilah. Jika tidak ketemu, aku akan menguliti kulit lobak tua ini dan memasukkanmu ke sarang kelinci. Jangan-jangan, pemimpin bunga, aku akan mencari, aku segera pergi. Aku juga ikut. Kau burung gagak sialan, baru saja mau mencarimu. Kau malah datang sendiri. Ayo pergi. Dasar tua bangka, buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku. Kau. Kakak. Kakak harus membela keadilan untukku. Kenapa kau terluka parah begini? Siapa yang melakukannya? Tak lain si burung sial itu. Aku menghadangnya di langit ketiga. Tak disangka kekuatan spiritualnya tinggi, bahkan mahir serangan api. Membakarku sampai begini. Suku burung menguasai elemen API. Pemimpin suku burung saat ini, Suihi, oleh sihir API. Burung ini pasti anak buah dekatnya. Saat bertarung dengan burung gagak itu, apakah kau melihat Jinmi? Mungkinkah Jinmi juga diculik? Itu akan buruk. Burung gagak itu sifatnya sangat kejam. Gadis itu mungkin dalam bahaya. Tidak mungkin. Ternyata pemimpin bunga datang. Suihi memberi salam. Putri Suihi, pemimpin bunga selalu. Tidak ada urusan, tidak akan datang ke tempat suci. Angin apa yang bertiup hari ini? Hingga membawa Anda ke sini. Bahkan membuat pemimpin Chang Fong bersusah payah beraksi di sini. Saat ini, Seeker Burung Liar memasuki wilayah bangga kami dan mengkilik Sirang Peri. Melukai salah satu pemimpin kami. Hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kami datang untuk meminta penjelasan dari Putri Suihi. Meminta penjelasan. Benarkah ada hal seperti ini? Peri dari wilayah bunga kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Banyak yang menyaksikan. Tidak mungkin salah. Meskipun wilayah kami selalu hidup damai, tapi tidak akan membiarkan bangsa lain mengganggu kami. Jika benar ini adalah orang jahat dari bangsa burung, sengaja membuat masalah, tidak perlu pemimpin Changfang bertindak. Aku sendiri akan menghukumnya dengan tegas. Keling, ya. Interogasi semua yang terbang di langit, hingga yang masih dalam telur dan belum menetas.
Dia tidak memiliki bukti. Bagaimana kita tahu ini bukan sengaja mencari masalah? Aku tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Pemimpin Changfang, tenanglah dulu. Tunggu sampai pelaku tertangkap, lalu kami akan menyerahkannya untuk dihukum. Bagaimana? Lapor Putri, Dewa Api Niele hilang. Pasukan iblis berjumlah 100.000 orang berkumpul di Sungai Wangchuan, ingin menyerang surga. APA? Kalian ikut aku. Tunggu, semua hal ada urutannya. Hari ini Putri harus memberikan penjelasan padaku. Ada hal yang lebih penting dan mendesak, Suyi memiliki urusan yang harus diselesaikan. Hari ini, mungkin akan mengecewakan pemimpin Changfang. Jika tidak bisa mengalahkannya, bagaimana aku bisa memimpin bangsa burung di masa depan? Hebat sekali caramu. Karena keadaan mendesak, maafkan aku. Aku pasti akan menangkap pelakunya sendiri di masa depan. Dan datang ke Istana Bunga untuk meminta maaf. Pemimpin Changfang, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Aku terluka parah oleh kipas Suyu, merusak aliran energiku. Perlu menyepi untuk memulakan diri. Sampaikan perintahku mulai hari ini. Hentikan pasokan makanan untuk bangsa burung. Jika bangsa burung tidak menyerahkan peri kami, wilayah bunga tidak akan memberikan makanan. Ya. Jika tidak menyerahkan Jimmy dan burung itu, wilayah bunga tidak akan tinggal diam. Bau apa ini? Sangat tidak enak. Aura kegelapan. Iklim di surga sekarang. Aku hampir tidak bisa bernapas. Di bawah sini adalah Sungai Wangchuan. Aneh sekali. Mengapa aura kegelapan hari ini begitu pekat? Persiapannya cukup besar juga. Makhluk kecil dari padang gurun, hari ini aku akan membawamu melihat dunia. Baiklah, baiklah. Raja Biancheng, oh Raja Biancheng. Aku menyuruhmu merekrut pasukan, tapi kau hanya berlambat-lambat. Lihatlah ini. Hanya bisa mengumpulkan sedikit pasukan untukku. Yang mulia, hamba berpendapat ada 3 alasan perang ini tidak boleh dilakukan. Memanggil pasukan secara tergesa-gesa membuat kita tidak siap. Hamba sudah berusaha maksimal. Baru bisa mengumpulkan 3.000 prajurit pilihan. Kerajaan surga selalu mempersiapkan persenjataan dengan baik. Bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Hanya lasan pertama tidak overbreak. Perjanjian gencatan senjata antara dewa dan iblis masih berlaku. Pelanggar perjanjian secara terang-terangan akan kehilangan dukungan. Hanya lasan kedua tidak overbreak. Nengeran Centurion jaga wilayah music you can carve yang baik. Hanya lasan kedua tidak overbreak. Mohon yang mulia mempertimbangkan kembali. Aku terus mendengar kabar burung bahwa Raja Biancheng memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Dewa Api. Aku selalu tidak ingin mempercayainya. Tapi hari ini, saat kesempatan perang tiba, Raja Biancheng justru berada di sini, mengompori dan menunda kesempatan perang. Sepertinya rumor ini akan terbukti benar. Kau, Yang Mulia, bagaimana hukumannya bagi yang berkhianat? Hukumannya adalah mati. Tolong Belyalang Derendam di Sungai Wangchuan. Tangkap dia. Berhenti. Yang mulia, ayahku sudah memenuhi perintah mengumpulkan pasukan sesuai jumlah.
Di mana pasukan lainnya sekarang? Sudah ada di sini. Apakah Yang Mulia masih ingat pertempuran di Gunung Tushan 1000 tahun yang lalu? Liu Ying sendiri menghadapi Acian Pesukan Yusa. Yang Mulia pernah memuji Liu Ying dengan mulut emas. Satu orang setara dengan ribuan pasukan. Liu Ying hari ini khusus datang untuk meminta tugas. Liu Ying, Pertempuran ini tidak biasa. Kau, Raja Shaching yang penchkat dan lisik ini. Tapi punya putri yang hebat. Liu Ying, dengarkan perintah. Aku mengangkatmu sebagai pasukan pelopor. Sajikan anggur. Setelah minum anggur ini, pimpin pasukan pendahulu menyeberangi sungai Wangchuan. Saat kita menguasai istana Jiuxia dan menangkap Kaisar Taiwei hidup-hidup, akan kucatat namamu sebagai yang pertama berjasa. Persembahkan anggur. Dewa Api datang. Dewa Api. Lintanji yang mulia. Raja Yancheng, semangatmu dan ambisimu memang besar. Sayangnya, menyerang kerajaan surga bukan keputusan yang bisa kau ambil sendiri. Dewa Api, hari ini aku sedang mengadakan parade militer di sini. Apakah Dewa Api juga ingin ikut campur? Apakah ingin memulai perang lagi? Jangan pura-pura. Tadi dari atas langit, aku melihat makhluk iblis ini memimpin pasukannya menyeberangi sungai Wangchuan. Raja Yancheng, sejak perang dewa dan iblis, sungai Wangchuan menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Aturan yang dijaga selama 10.000 tahun, justru saat Raja Yancheng mengadakan parade militer. Kau ingin melupakannya? Jika kau benar-benar ingin menyerang kerajaan surga, tanyakan dulu pada anak panah bulu Phoenixku, apakah setuju atau tidak. Aku rasa Dewa Api salah paham. Pasukan tidak terlatih. Raja Yancheng, pasukanmu tidak berkualitas. Hanya bermimpi tinggi, hati-hati kau tertawa. Selamat yang kedua API Gagal Perkasa. Saya ada Channing Dian Amalam. Lebih baik hari ini daripada hari lain. Liu Ying berani, mohon bertarung dengan Dewa Api. Ternyata Putri Biancheng, sudah lama mendengar namamu. Tapi, aku tak pernah bertarung dengan wanita. Medan perang tak mengenal gender. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberi 3 kesempatan. Tak perlu. Kami anak-anak dunia iblis tak seperti para bidadari surgawi yang begitu lemah. Raja Iblis. Sudah setengah hari, tak ada tanda pasukan surgawi menyerang. Mungkin hanya dia sendirian, lebih baik kita rencanakan menangkapnya hidup-hidup. Mohon Raja Iblis pertimbangkan lagi. Hari ini Dewa Api tiba-tiba muncul. Jelas surga sengaja memberi kabar palsu untuk menjebak kita. Dewa Api memimpin 3 pasukan. Pasti ada rencana cadangan. Masih belum cukup malu? Harus habiskan seluruh pasukanku baru mau berhenti? Banyak bersalah. Setelah bertemu hari ini, nama Dewa Api memang tak sia-sia. Liu Ying mengaku kalah. Masih ada yang mau menantang? 100.000 pasukan iblis. Tak sebanding dengan seorang gadis. Baiklah. Sangat baik. Raja Yancheng. 1000 tahun tak ada perang. Tanganku gatal, sayangnya aturan surga ketat. Nanti latih pasukan lebih giat.
Serang saja, pasukan surgawi sejuta siap siaga. Siap kapan saja. Dewa Api. Perang dua alam bukan main-main. Aku juga selalu mendukung perdamaian. Tolong beritahu Dewa Api dan Kaisar Surga. Ayah, saat dia merebut cambukku, mirip Emiuchi. Suatu hari nanti, aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Bagaimana persiapan Ranyu? Lapor Paduka. Pangeran Malam sudah selesai memeriksa pasukan di gerbang selatan. Segera datang melapor. Ranyu bilang pernah ke medan perang. Hanya perlu duduk di tengah pasukan. Menstabilkan semangat pasukan. Soal strategi perang masih bergantung pada Jenderal Liao Yuan dan 5 Jenderal Surgawi. Hamba sudah lama mengikuti Pangeran Api dalam hal perang. Meski tak sampai 1/1000 pangeran, tapi yakin bisa menjalankan tugas. Mohon Kaisar Surga tenang. Kalau Zufeng di sini, untuk apa aku bersusah payah seperti ini? Permaisuri tiba. Paduka lihat, apa ini? Ini ditemukan di tempat Sufeng bermeditasi. Pasti ada yang ingin mencelakakannya. Tapi di seluruh langit, siapa yang memiliki kekuatan seperti ini? Saya Pagergen? Panggil Ranyu. Ranyu menghadap ayahanda dan ibunda. Tangkap dia. Apa kesalahan Ranyu? Mohon ayahanda jelaskan. Perbuatan baikmu ini. Ibaidian ling 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 pasukan. Berani dan rekannya kepada orang yang tidak sisha, tidak berbakti, tidak berbaik manusia, dan tidak bermoral. Ini bukan milik Ranyu. Kau benar-benar tidak tahu? Benda ini ditemukan di tempat Sufeng bermeditasi. Dia bukan hilang tanpa alasan, tapi diserang oleh benda ini. Hingga meditasinya terputus. Ilmu air sekuat ini. Di langit yang luas ini, selain kau siapa lagi? Lagi pula saat itu ada pelayan langit melihatmu di dekat istana Kiwu. Malam itu kebetulan kau yang berjaga di gerbang utara. Tepat saat itulah meditasi Sufeng terganggu. Katakan, benarkah hal ini? Hamba melapor, Ranyu memang pernah ke istana Kiwu. Paduka. Selamat datang Pangeran. Pandren? Masih belum ada kabar? Pandren. Pangeran akhirnya kembali. Apakah mengalami bahaya? Tubuhmu tidak terluka kan? Tidak apa-apa, cuma pergi keluar 1-2 hari. Membuat kalian khawatir. Kau datang untuk apa? Dengar-dengar dunia iblis menyerang besar-besaran. Suyi khusus memimpin pasukan burung datang membantu. Pangeran bisa kembali. Itu sangat baik. Kalian berdua boleh pergi. Membuatmu repot. Suihi tidak apa-apa, tapi Bibi sangat khawatir dengan keselamatanmu. Sampai tidak bisa tidur. Kaisar Langit juga mengirim pasukan mencari kemana-mana. Tapi tetap tidak ada kabarmu, Pangeran. Hari-hari ini kau ada di mana saja? Hanya tempat-tempat terpencil, aku juga pertama kali ke sana. Tapi cukup menarik, jadi tertahan beberapa hari. Ada makhluk jahat. Kau siapa? Kenapa bersembunyi di dekat pangeran? Aku. Tidak apa-apa. Hanya siluman kecil yang ingin membalas budi saja. Paduka yang mulia, meskipun sedang dalam kesulitan, tetap tidak lupa menolong sesama. Bukan, kalian salah paham. Ini burung murai yang ingin membalas budiku. Saudara seperguruan, tolong jelaskan padanya. Saudara seperguruan. Paduka. Padukalah yang 2 kali ku selamatkan.
Jadi dia yang ingin membalas budiku, bukan aku yang ingin membalas budinya. Dan satu hal yang tidak boleh salah paham. Aku bukan siluman, aku adalah roh anggur yang sejati. Jika kau yang menyelamatkan Paduka, maka bagiku juga ada hutang budi. Setelah aku melapor kepada Ratu Surga, pasti akan ada hadiah untukmu. Untuk sekarang, terimalah ini sebagai tanda terima kasihku. Pil ini adalah barang langka dari surga. Memakannya bisa menambah 100 tahun kekuatan spiritual. Kau suka? Suka. Ini favoritku. Paduka. Selamat atas kelahiran kembali Paduka. Kami gagal melindungi. Hukum kami, Paduka. Kelahiran kembali. Phoenix. Ternyata bulu yang hitam legam belum tentu burung gagak atau murai. Bisa juga Phoenix yang hangus. Burung gagak ternyata burung suci, jadi pil surga ini bisa diambil sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kejadian ini bukan kesalahan Liao Yuanjun dan para dewa. Proses kelahiran kembali Phoenix memang penuh bahaya. Meskipun aku terjatuh ke tanah liar, tapi bisa diselamatkan oleh siluman kecil ini dan kembali tanpa cedera. Ini juga semacam takdir. Paduka Selamat. Hari kami Pantenong. Kaisar Darat sudah sangat khawatir dengan keselamatan Paduka. Baru saja memanggil Dewa Malam dari medan perang. Sepertinya akan dihukum. Ranyu. Segera ikut aku menghadap Kaisar. Yang mulia, masalah ini belum jelas. Sekarang hanya mendengar dari Ranyu. Dewa Api tiba. Hamba menghadap ayahanda dan ibunda. Shuer. Cepat bangun, kau tidak terluka, kan? Aku sangat khawatir. Aku sangat khawatir. Hamba tidak berbakti, membuat ibunda khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana saja kau selama ini? Ampun, ayahanda. Anakmu diserang diam-diam saat bertapa, terkena senjata es. Jatuh ke tempat terpencil, tersesat beberapa hari. Ditambah sibuk mengejar pelaku, jadi lebih lama tertunda. Tak kusangka membuat semua resah. Anakmu kurang pertimbangan. Mohon hukuman dari ayahanda dan ibunda. Sudah ketemu pelakunya? Belum, tapi anakmu yakin ini tak ada hubungannya dengan kakak. Sudah ada sedikit petunjuk. Segera akan terungkap. Tengkanlah. Kalian berdua bersaudara. Saling menghargai dan menjaga. Ayahanda. Sangat lega. Pulang saja sudah baik. Selama kau pergi, ibunda tak henti merindukanmu. Kau harus menghiburnya. Baik. Anakmu mengerti. Selamat atas kepulangan Dewa Api. Selamat Paduka, selamat Yang Mulia. Yang Mulia, karena Suer sudah pulang selamat. Mohon Yang Mulia tepati janji. Yumamkan ku enam alam, tentukan status Sedra. Ayahanda ibunda. Membicarakan apa? Aku dan ayahmu bersumpah, saat kau pulang selamat, adalah saatnya menunjuk penerus tahta. Sekarang pasukan iblis menyerang. Kurasa. Lebih baik tunggu Sufong menang perang dulu. Lapor. Pasukan iblis 100.000 sudah mundur. Meninggalkan Sangge lupa. Ada sebabnya? Konon tadi malam Paduka Dewa Api menerobos markas Raja Yan, mengusir 100.000 musuh. Benar-benar prestasi luar biasa. Yang Mulia, Paduka selalu adil dalam menghadiahi dan menghukum. Dewa Api, bagaimana pendapatmu? Mohon ayahanda ibunda batalkan keputusan. Sufeng memimpin pasukan langit. Mengusir musuh adalah tugasnya. Mundurnya iblis hanya siasat mengulur waktu. Menurut pengamatanku, Raja Yan pasti akan kembali. Musuh belum tuntas, ngapain bahas yang lain? Anakmu mohon pamit, persiapkan pasukan.
Aku hanya bisa membantumu membersihkan racun api dulu. Beberapa hari ini, kamu masih harus menahan rasa sakit. Kita memiliki elemen yang bertentangan, jika aku memaksakan untuk menyembuhkanmu. Kamu akan terluka lebih parah. Sejak dulu, api dan air tidak bisa bersatu. Lebih baik kamu menyimpan tenagamu. Lakukan hal lain saja, kalau terlalu banyak. Aku khawatir tidak bisa menerimanya. Sudah tahu api dan air tidak cocok. Kenapa masih berani menyelamatkanku? Kalau jadi kamu, pasti juga begitu. Liao Yuanjun baru saja menyembuhkanmu. Baru saja menghilangkan racun es di tubuhmu, kamu langsung datang untuk menyembuhkanku. Kalau ibu dui tahu, pasti akan dimarahi lagi. Terima kasih atas kebaikanmu, Hao Tian. Terima kasih banyak, Pangeran Malam, atas pertolonganmu. Xu Feng. Semua orang mencurigaiku, kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali? Tentu saja aku khawatir. Kalau aku bermasalah, kamu pasti akan ikut disalahkan. Aku bahkan tidak sempat ganti baju, langsung buru-buru membantumu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tenagamu sudah cukup kuat, tapi masih terluka parah seperti ini. Sepertinya orang yang ingin membunuhku pasti tidak biasa. Mungkin kekuatanku sendiri tidak cukup untuk melawannya. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Saat itu sedang dalam momen kritis. Aku tiba-tiba merasa kekuatan apiku melemah, sekitarku sangat dingin, tidak bisa bergerak. Aku terpaksa memaksakan tenaga dalam, memecahkan semua meridian. Manfaatkan ketidaksiapan lawan, terjun ke laut awan. Selain itu, aku juga tidak tahu. Orang ini menguasai ilmu air, tapi tidak takut dengan api basah. Sangat aneh. Aku sudah meminta Ayah Dewi dan Ibu Dewi untuk menyelidiki hal ini. Tujuannya agar lawan lengah. Lalu kamu diam-diam membantuku menyelidiki, segera temukan pelakunya. Tenang, aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Akan kubuktikan kebenaranmu, juga kebenaranku. Kamu juga harus meningkatkan ilmu sihirmu, agar tidak menjadi beban bagi dewa perang seperti aku. Seperti hari ini, sangat memalukan. Setelah kembali ke surga, Dewa Api tidak mencurigainya, bahkan menyembuhkannya. Minum teh dan mengobrol, tidak terlihat ada perselisihan. Anak bodoh ini. Sekarang bergaul dengan serigala saja tidak tahu. Kalau bukan karena aku yang merencanakan, posisi Kaisar Langit diserahkan begitu saja tanpa sadar. Kamu harus mengawasi Ranyu dengan ketat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan. Baik. Inikah istana surga? Dilihat dari samping, tidak ada yang istimewa. Awan surgawi menutupi tanah, terlihat sama-sama. Malah bikin orang nggak bisa lihat jalan. Kok hilang lagi sih? Ada apa nih? Bunga-bunga ini terlihat subur banget. Tapi kok pas aku pegang? Jangan-jangan karena kekuatan spiritualku lemah. Sampai-sampai bunga pun gak boleh kuambil? Pelit. Aku gak mau ambil lagi deh. Aneh, di Taman Phoenix ini, kok nggak ada satu bunga pun ya? Lebih baik tadi aku jalan-jalan ke tempat lain. Ini rubah ya. Lembut banget diraba, lucu lagi. Sudah lama aku hidup, baru kali ini diperkosa. Lumayan menghibur.
Memperkosa? Artinya apa sih? Ini dari mana ceritanya? Kamu ini anak dewa dari mana? Siapa namamu? Jangan panggil aku anak dewa, panggil saja Jimmy. Tapi, aku cuma setengah dewa. Setengah dewa? Kayaknya tidur siangku kali ini terlalu lama. Di surga ini, ternyata ada lagi tingkatan dewa baru. Kalau latihan spiritual baru setengah jalan, ya namanya setengah dewa dong. Ini kan Taman Sufeng. Kalau gitu, kamu pasti anak buah Sufeng dong. Aku bukan anak buah si Phoenix gosok itu. Aku ini penyelamatnya. Pinailamat. Jimmy kecil, sini-sini. Aku paling suka dengan cerita. Ayo, ayo. Memangnya asalnya dari mana sih? Sampai bisa menguasai sihir api dan air sekaligus? Phoenix itu kebakar, jatuh ke dunia bunga. Pangeran yang terlunta. Ketemu aku. Anak kecil yang lincah. Aku memberinya nafas. Sentuhan kulit. Lalu tunggu dia sadar. Cheers, cepat dong ceritanya. Aku nunggu ceritamu. Pas dia sadar, sebagai balas budi, dia bawa aku ke surga. Cinta mulai tumbuh begini caranya. Adegan klasik. Sangat memuaskan. Kok nggak ada bau rubah yang legendaris itu sih? Sungguh takdir bermain-main. Sayangnya ini adalah tubuh laki-laki. Melihat Sufeng keluarga kami akan terjerumus ke dalamnya. Phoenix Jiao jelas-jelas bilang, aku ini perempuan. Jadi aku ini laki-laki atau perempuan? Jinmi Castle. Dekatlah telingamu ke sini. Sebenarnya istilah membalas budi itu awalnya aku yang menciptakannya. Tapi entah bagaimana, saat menyebar, salah satu katanya terjadi kesalahan. CSIA Yusahaku. Ini yang benar, memeluk budi. Tanpa pelukan, bagaimana bisa membalas budi? Mengingat kau adalah orang pertama di langit dan bumi yang pernah melecehkan dewa ini. Aku memberimu seutas benang merah. Ikakin di perjelangan kaki Sufeng. Maka jalan cintanya akan lancar, terhindar dari mara bahaya. Sekarang semakin murah hati. 567 8910 10. Kurasa, benang merah Dewa Bulan ini sangat melimpah. Tapi jika tidak lagi memberikannya kepada pelayan Dewi di kediaman Sufeng, itu juga hal yang baik. Fenghua sekarang sudah besar, keponakan besar tak bisa diatur paman. Dulu kau masih seekor burung kecil yang bulunya belum rontok. Kesukaanmu adalah berguling-guling di gulungan benang merah di kediamanku. Tapi sekarang, bahkan panggilan saja begitu kaku. Aku sangat sedih. Fenghua. Paman terlalu serius. Keponakanku sangat manis. Panggilan seperti ini baru menunjukkan keharmonisan keluarga. Tak kusangka, kalian berdua dewa. Ternyata hubungan paman dan keponakan. Benar-benar dewa tak bisa dinilai dari rupa. Menurutku Jinmi sangat bagus. Lebih baik kau jadikan dia selir. Jinmi itu siapa? Tidak tahu apakah karakter Mi dalam nama Jinmi adalah Mi seperti madu. Bukan, bukan. Mungkin, Mi, seperti mencari. Bukan, bukan. Ku adalah Mi seperti mencari makan. Bukankah kedua karakter ini sama? Hebat, sangat hebat.
Tidak tahu berapa usia Jinmi, apa tanggal lahirnya, dari mana asalnya, berapa anggota keluarganya. Jinmi, di sini sangat membosankan. Lebih baik. Bagaimana kalau main-main ke rumah perjodohanku?